Duh duh Gusti, wonten pundi dunungipun, sampun dangu kaupati. Yogyakarta, kota yang terkenal dengan kota pelajar, kota budaya, dan juga kota dengan sejuta keanekaragaman lainnya. Salah satunya yakni ketika bagaimana seorang manusia ingin mengekspresikan dirinya dengan Tuhannya. Seperti salah satu kelompok kepercayaan yang ada di Taman Siswa Yogyakarta, yakni kelompok kepercayaan Sabta Dharma. Ya baik, teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam gedung tempat Sabta Dharma beribadah dan juga tempat kegiatan Sabta Dharma dilakukan, yang mana juga saya akan mempunyai kesempatan berjumpa dengan salah satu pimpinan dari kelompok Sabta Dharma ini, yakni Bapak Nain. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Gimana kabarnya? Ya, baik, sehat. Iya, ini kita sudah berjumpa dengan salah satu pimpinan dari Sabta Dharma, ya, ini Bapak Nain. Iya. Gimana Bapak Nain kabarnya hari ini? Sehat? Baik-baik, sehat. Gimana kalian semua? Saya juga Pak. Nah, ini kesehariannya hari ini apa aja nih agendanya Pak Nain sendiri? Ini kebetulan pas santai. Kebetulan saya setelah melaksanakan tugas nuntuni penggalian yang mulai dilaksanakan tanggal 6 sampai 12 Juli besok. Ibu. Nah, silakan duduk, silakan duduk. Iya. Baik Pak, terima kasih. Sambil dimakan loh. Siap Pak. Wah, kita benar-benar di sini dijamu dengan makanan dan juga banyak sekali cemilan ini ya. Nah, dari Bapak Naim sendiri mungkin boleh perkenalan diri sebagai apa di sini, juga sudah berapa lama di sini seperti itu, Pak? Ya, jadi saya nama Nain Suryono, ditunjuk sebagai Ketua Persatuan Warga Sabta Dharma Pusat. Jadi ajaran Sabta Dharma itu sesuai dengan visi dan misinya adalah memayu ayu bagio bawono. Bagaimana manusia itu bisa memaknai kebahagiaan dunia maupun nanti di alam langgeng atau akhirat sesuai dengan ajaran-ajaran Sabta Dharma. Nah, ajaran Sabta Dharma itu ada ajaran sujud, ada ajaran wawara tujuh, Sabta Dharma dan simbol pribadi manusia. Nah, di dalam memaknai ketuhanan Sabta Dharma, sujud ini merupakan fondasi, karena sujud itu kewajiban seorang manusia kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah Yang Maha Kuasa. Nah, di situ dengan sujud itulah nanti kita akan mendapatkan kedamaian, kebahagiaan, gitu, ketentraman. Termasuk ketika di dalam sujud sekaligus kita melakukan introspeksi pada diri kita, sejauh mana tugas dharma kita yang sudah diberikan Yang Maha Kuasa sesuai dengan wawara tujuh di Sabta Dharma, gitu. Di antaranya di Sabta Dharma ada sujud wajib, yaitu sujud yang setiap hari dilakukan di rumah kita masing-masing. Ibadah setiap hari? Iya, setiap hari minimal 1 kali selama 1 hari, minimal itu 1 kali. Lalu ada lagi sujud sanggara, kita berkumpul di sanggar-sanggar bersama-sama dengan warga. Lalu ada sujud penggalian. Nah, sujud penggalian ini adalah merupakan pendalaman bagaimana kita mengenal rasa sejati kita. Ya, karena ketika kita mengenal rasa sejati kita, maka otomatis kita akan mengenal bagaimana nur ilahi yang ada di dalam diri kita. Ini merupakan Sanggar Saptorenggo, ya. Sanggar Saptorenggo, oke. Ya, Saptorenggo pusatnya di Yogyakarta, dan gedung ini dibangun oleh Panuntun Agung Sri Kutomo pada tahun 1960. Ini adalah foto waktu
beliau tidak memakai kain apa itu kebesaran begitu ya, pakaian kebesaran. Ini adalah Bapak Arjo Sapuro. Nama aslinya Bapak Arjo Sapuro, asli Pare Kediri. Asli Ya. Pare Kediri. Nah, lalu beliau mendapat wahyu ajaran Sabta Dharma tahun 52. Tahun 52. Ya, di Pare Kediri. Lalu dengan proses penerimaan wahyu, maka ada wahyu sujud tahun 52, wahyu simbol pribadi dan wawara 7, serta sesanti pada bulan Juli, tepatnya tahun 54, wahyu rajo tahun 53. Nah, lalu beliau melakukan pengembangan Sabta Dharma. Dan tentu saja pada saat pengembangan itu harus ada di tempat yang ditunjuk adalah di Jogja. Gitu. Nah, ini adalah foto-fotonya. Ini termasuk beliau juga atau Ini Pak Arjo Sapuro atau bergelar Sri Utomo ya ini. kalau yang ini? Kalau itu adalah Bu Sri Pawenang. Oh. Jadi ketika Pak Arjo Sapuro ini masih hidup, ya, lalu beliau menunjuk generasi selanjutnya untuk melanjutkan tugas beliau sebagai panuntun agung. Lalu ditunjuklah Ibu Sri Pawenang. Nah, itu Bu Sri Pawenang. Nah, ini merupakan foto pada saat peletakan batu pertama pembangunan awal di Sanggaragung Candi Saptorenggo. Ini bersama Ibu Ya, Sri ini Pawenang ya? ini panuntun agung Sri Utomo dan ini Bu Sri Pawenang. Oh, oke. Nah, ini adalah pondasinya yang digunakan sujud oleh warga Sabta Dharma. Dan ini ketika beliau ini meletakkan batu mencangkul ini ya, gitu. Dan ini di sini ya Pak? Iya, di sini, di Jogja ini, di Sanggari ini. Gedung di sini sendiri itu ada beberapa ruang Pak, atau beberapa bagian-bagian yang untuk tempat peribadatan sendiri, istirahat dan sebagainya, itu ada berapa Pak? Kalau di sini ruangan inti itu adalah yang pendopo ini, ya, pendopo ini sebagai tempat pasujudan, tempat pasujudan warga. Nah, tadi kan secara yang saya amati juga sujudnya itu mengarah ke timur ya. Ya, Nah, betul. itu ada filosofinya apa? Ya, filosofi timur itu adalah, kalau orang Jawa, timur itu kan kawitan ya. Menghadap sana itu artinya timur kawitan. Bahwa di dalam ajaran Sabta Dharma itu sujudnya itu namanya sujud asal mula manusia. Ya, sujud asal mula manusia, wetan di sini hubungannya. Wetan itu adalah kawitan. Jadi kalau setiap manusia itu selalu ingat akan asal mulanya, maka dia akan berbuat baik, karena asal mula manusia itu kan suci ya. Dia akan kembali kepada sucian gitu. Intinya itu filosofinya. Oke. Silakan. Oh ya. Jadi kita saat ini ingin melihat bagaimana kondisi pasujudan di gedung yang atas ini, karena memang di bawah cukup luas, tapi beliau mengatakan bahwasanya memang masih kurang dan space-nya nggak cukup, berarti kita harus ke atas dulu. Tarik. Ini lebih kurang 7.000 meteran ya. 7.000 meter ya? Ya. Kan saya juga sempat melihat dan mengamati bahwasannya ketika Sabta Dharma, anggota Sabta Dharma atau warga Sabta Dharma ini sedang beribadah, ada sebuah proses atau ada sebuah kegiatan yang istilahnya kalau kita secara umum melihat itu sedang menyanyi seperti Ya, apa. Nah, betul. itu sebenarnya menyanyi apa dan memang Ya. fungsinya buat apa? Jadi namanya tembang mocopat ya, mocopat. Tujuannya adalah ngiringi sujud pada saat upacara sujud itu dilakukan bersama. Ya, tentu saja tujuannya adalah untuk menenangkan jiwa, menenangkan pikiran gitu kan. Karena di dalam ajaran Sabta Dharma, pada saat sujud itu harus menemukan ketenangan yang hakiki. Nah, ketenangan hakiki itu kalau dilantunkan dengan lagu-lagu, dengan nyanyian atau mocopat, maka si warga tadi yang sujud akan tenang gitu ya. Tujuannya itu. Jadi tempat ini merupakan tempat untuk melaporkan hasil pendalaman pada waktu sujud ya. Jadi di sini nanti para peserta sujud penggalian, dia akan melaporkan kepada penerima laporan ya, itu ya, dinamakan tuntunan penggali. Lalu setiap peserta setelah sujud dia akan menerima ini. Bagaimana hasil sujudmu? Ya, kamu merasakan apa begitu, supaya tidak keliru jalannya. Ya, karena di dalam ajaran Sabta Dharma
Kalau keliru jalannya itu nanti membuat kita tersesat gitu ya. Jadi dia harus dibimbing. Karena dia menerima pengalaman rasa di dalam hasil sujud itu, dia tidak boleh menyampaikan kepada yang lain. Karena pada dasarnya setiap orang itu mempunyai pengalaman-pengalaman spiritual sendiri-sendiri sesuai dengan hasil karma baik dan karma buruknya itu. Nah itu nanti karena setiap orang itu berbeda, maka dia tidak boleh saling menceritakan. Ini kita sedang melewati bagian kantin di mana tempat-tempat untuk beristirahat para warga Saka Dharma. Ya. Di mana mereka makan, di mana mereka juga berkumpul bercengkrama bersama di sini. Mari. Nah ini kantinnya. Nah, kantin ini berdiri sejak kapan, Pak? Ya sejak gedung ini dibangun, kebetulan yang bagian dapur ini dibangun tahun 2004 ya. Lalu ini khusus untuk warga kita kalau istirahat ya setelah melaksanakan sujud. Lalu di sini makan minum di sini. Ya, kali ini saya kebetulan dijamu dengan makanan-makanan dari kelompok wisata Dharma. Ini ada beberapa sayuran dan juga makanan yang mana kami sebagai tamu juga dijamu secara baik di sini. Mereka sangat welcome sekali. Bagaimana ketika mereka menjamu tamu asing seperti kita ini yang berada mengikuti kegiatan mereka, dan seperti yang dilihat bahwasanya mereka sedang melakukan istirahat hari ini, di mana nanti setelah mereka melakukan ibadah, mereka melakukan istirahat dan kemudian nanti akan ada pelanjutan ibadah lagi nanti di malam hari sekitar pukul 6 sore hingga pukul 7 atau pukul 8 malam seperti itu. Dan ini untuk menunya sendiri cukup sehat ya, ada tempe, ada sambal juga, dan juga ada sayur sop. Jadi di malam ini sedang diadakan juga proses persujudan atau proses penggalian persujudan, di mana ketika mereka harus mengenali diri mereka, dan kemudian nanti setelah persujudan ini akan ada proses penataran atau laporan bagaimana apa yang didapat dari hasil persujudan tersebut. Seperti yang dilihat di belakang saya, bahwasanya ini merupakan salah satu kelompok lelaki yang berada di atas gedung atau berada di lantai 2. Nah, satu persatu mereka sudah menyelesaikan persujudan mereka dan melakukan berikutnya untuk aktivitas berikutnya, yakni untuk laporan kepada Pertama Agung seperti itu. Ini merupakan salah satu rangkaian acara juga ketika sudah selesai melakukan persujudan, dan kemudian peserta diwajibkan untuk melaporkan hasil atau melaporkan bagaimana ketika mereka sudah mendapatkan hasil dari persujudan tersebut. Laporan ini dilakukan oleh staf atau petugas dari salah satu acara panitia acara ini, yang mana juga merupakan salah satu pimpinan atau pimpinan besar di Saka Dharma ini. Beragam mungkin hasil yang akan didapat, dan memang untuk hasil yang didapat itu sangat private dan sangat privasi, dan hanya beberapa orang saja yang boleh tahu, dan bahkan orang sesama warga Saka Dharma pun dilarang untuk mengetahui hasil antar sesama ketika sudah proses melakukan selesai persujudan tersebut.